Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang di podcast Mantap Madrasah Tanya Sapa. Perkenalkan, saya Saika Sabila sebagai siswi dari MAN 1 Kota Makassar, sekaligus host pada podcast kita kali ini. Nah, teman-teman, kita kedatangan narasumber hebat lagi nih. Ada Kak Resya Amalia sebagai pencetus dari Teterisma MAN 1 Kota Makassar. Dan di sebelahnya ada Bapak Nursidin, SPDI MPD sebagai pendiri sekaligus pembina dari Teterisma MAN 1 Kota Makassar. Sapa-sapa dulu dong, Sobat Mantap. Hai. Oke, kepada Kak Resya kami ucapkan selamat telah diterimanya di Universitas Impian. Tepuk tangan dulu dong, Bapak. Oke, saya dengar-dengar nih Kak Resya masuk jurusan ilmu komunikasi ya? Betul. Nah, kenapa kakak memilih dari sekian banyaknya nih jurusan? Kenapa kakak memilih ilmu komunikasi ini? Oke, thank you Saika. Jadi alhamdulillah saya keterima di Universitas Hasanuddin melalui jalur SNBP. Dan saya memilih prodi ilmu komunikasi. Nah, alasan saya kenapa memilih ilmu komunikasi, yang pertama tentunya yang sesuai dengan branding saya, yang betul-betul menyukai dunia public speaking. Dan yang kedua, ini sejalan dengan apa yang saya lakukan selama SMP, SMA, dan akhirnya bisa keterima di jurusan impian juga. Wah, hebat banget. Berarti Kak Resya dari SMP nih, kakak udah bisa nih public speakingnya atau bagus lah ya guys. Betul. Karena Kak Resya ada nggak nih ikut pelatihan di luar gitu untuk memperbagus lagi public speakingnya? Tentunya saya pernah dan sampai saat ini juga mengikuti pelatihan-pelatihan seperti workshop untuk pengembangan public speaking saya, dan saya bawa lagi untuk mengajarkan adik-adik di Teterisma. Wow, hebat banget. Kalau Bapak nih ya sebagai tenaga pendidik di MAN 1, ada nggak kegiatan lain di luar yang diikutin? Bapak silahkan. Banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan di luar, cuma tidak relevan mungkin dengan bidang studi yang saya ajarkan di MAN 1 sebagai guru akidah akhlak. Guru Karena agama. ya salah satu aktivitas saya di luar itu adalah wasit sepak bola dan wasit futsal. Wow, sangat berbanding terbalik ya Pak. Iya, berbanding terbalik. Apalagi selain sebagai guru, saya juga sebagai pembina debat. Ya tentunya guru akidah akhlak, kemudian pembina debat, wasit futsal, dan beberapa sih organisasi-organisasi lain juga. Wow, berarti Bapak hebat banget nih, lintas jurusan bidang-bidang nih. Di mungkin jadi wasit, di luar jadi wasit, di dalam sekolah jadi guru sekaligus ya pembina dari Teterisma ini. Wow. Pernah nggak Bapak ini merasa bahwa saya capek, saya harus melakukan satu hal saja nih karena kan biasa mungkin kebanyakan di sekolah, capek di sekolah keluar jadi wasit, atau pernah nggak Bapak berpikiran seperti itu? Capek sih biasa, tetapi bukan berarti menjadi penghalang atau penghambat untuk beraktivitas di luar. Bagi saya kegiatan itu adalah sebuah hal yang sifatnya menyenangkan, sehingga tidak ada kata capek sebenarnya. Berarti kita menikmati dong Pak. Ya. Ya, karena nggak ada capeknya kalau hal yang kita nikmati atau hal yang kita minati itu dilakukan terus menerus. Betul. Kita masuk nih di pembahasan inti kita pada podcast kita kali ini, yaitu kepada Kak Resya mungkin dulu. Kakak apa sih motivasinya untuk membangun di Teterisma ini? Kan Kak pencetus nih, apa motivasinya untuk membangun? Silahkan. Oke, dari awal dari mencetuskan suatu organisasi ini, pertamanya tidak terpikirkan ya guys, karena waktu itu saya masih berstatus siswa baru, kelas 10 SMA, dan saya ingin mengikuti lomba debat atau lomba-lomba yang ada di MAN 1 Kota Makassar. Namun pada saat itu karena saya masih siswa baru, tentunya belum mendapatkan relasi atau tempat untuk bercerita bagaimana sih cara saya mengembangkan diri saya. Akhirnya ketemu dengan Pak Nursidin. Nah, setelah bertemu, kami cerita-cerita pada bulan April tahun 2023. Kami bercerita bahwa saya mau untuk ikut lomba
apakah di Man 1 ada lomba, apakah di Man 1 ada klub atau organisasi yang mampu menampung saya untuk mengikuti lomba-lomba di luar. Setelah mendengar curhatan saya, akhirnya Pak Nursidin bersedia untuk memfasilitasi saya. Nah, fasilitas pertama yaitu kami membentuk pertama forum. Nah, dari situ Pak Nursidin memberikan saya sendiri motivasi kalau memang betul-betul mau mengikuti lomba. Pak Nursidin bersedia untuk memfasilitasi saya. Nah, dari situ saya juga termotivasi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nursidin. Jadi dari situ pun rasa ingin lombanya itu sangat kuat. Sangat kuat. Jadi betul-betul pada saat itu iseng-iseng untuk mengikuti lomba. Ternyata alhamdulillah dengan iya betul, dengan respon yang baik juga akhirnya bisa seperti sekarang. Wow, jadi kalau ada ingin kita melakukan, kita harus melakukannya secara serius. Betul. Ya, apalagi kita difasilitasi oleh Betul sekolah sekali. melukis dan juga Bapak. Nah, Bapak nih, bagaimana tanggapannya Bapak mengenai hal tersebut? Misal nih Kak Resya tadi bilang Bapak memfasilitasinya, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, pertama Resya datang sama saya mengatakan bahwa saya juga mau belajar debat, saya juga mau lomba debat. Saya sebagai seorang guru tentunya tidak ada alasan untuk tidak memberikan fasilitas. Justru saya merasa bahwa oh ini siswa betul-betul punya niat, punya motivasi yang besar untuk belajar. Makanya pada saat itu saya katakan sama Resya, ya kalau mau belajar saya siap, saya siap membimbing, saya siap memfasilitasi. Makanya saya suruh coba panggil teman-teman yang lain. Makanya pada saat itu Resya sempat memanggil temannya 9 orang, jadi ada 10 orang pada saat itu. Walaupun di awal-awal tidak semuanya langsung aktif. Di awalnya itu hanya 6 orang yang aktif. Di situ dia mengajak teman-teman yang lain seperti ada Nasyuang, kemudian ada Watang, kemudian Arvika, ada Jepri Aljabar, kemudian Salsa, ada Rara, Nasyua, Salwa dan lainnya. Ada 10 orang, tapi pada saat yang aktif di awal itu hanya 6 orang. 2 tim. Nanti menyusul berikutnya. Berarti awalnya cuma iseng-iseng nih. Betul. Pada akhirnya jadi forum, lalu hingga pada akhirnya ada Tersma ini. Nah, pada saat membangun sebuah organisasi pasti ada tantangan. Tapi terlebih dahulu saya mau tahu nih Pak, bagaimana proses merintisnya nih Pak? Awalnya gimana? Pak, silahkan. Di awal itu sebenarnya pada saat sudah berkumpul 10 orang ya, karena ini belum organisasi, jadi kita biasa kumpul di masjid, kemudian bincang-bincang tentang debat, dan kemudian kita coba untuk mulai belajar debat. Awal-awalnya kita hanya mengajarkan siswa itu untuk bagaimana bisa berdiri di forum, kemudian mulai berbicara dan sebagainya. Kemudian di sini juga sebenarnya saya dibantu oleh salah satu orang yang cukup pengalaman juga dalam hal public speaking, itu ada Adrian. Dan kebetulan juga pada saat itu saya minta tolong ke beliau untuk mencarikan informasi terkait dengan lomba debat. Jadi sempat ada info dari dia tentang lomba debat yang dilaksanakan oleh Dispora. Kebetulan Adrian itu adalah duta pemuda yang aktif, sehingga dapat informasi dari sana. Dan awalnya memang agak sulit sih sebenarnya, karena di debat itu betul-betul diajarkan bagaimana bisa berbicara dengan profesional, dan kemudian bagaimana bisa berpikir kritis. Tapi alhamdulillah karena keuletan dari semuanya, khususnya Resi dan teman-temannya untuk belajar, akhirnya ada perubahan yang signifikan dan siap untuk lomba. Wow, keren banget nih. Mulai dari awal juga terbentuk forum, dan juga dari Kak Resya dan teman-teman mungkin ada niatan sehingga Bapak mungkin juga termotivasi nih untuk selalu Betul. melihat perkembangannya Kak Resya dan teman-teman hingga pada akhirnya sekarang banyak ya Pak lomba yang dimenangkan. Alhamdulillah. Lalu setelah itu Pak, tantangannya apa saja sih Pak yang dihadapi? Tantangannya sih sangat banyak sebenarnya ya. Banyak. Karena kenapa? Tidak semua anak-anak yang minat bergabung itu adalah mereka yang punya kualitas public speaking atau punya pengalaman cukup di dunia debat.
Ya, kalau di antara sekian 10 orang yang pernah ikut lomba debat waktu di SMP itu kan cuma Raisya. Sehingga Raisya tidak terlalu sulit dan untuk bisa beradaptasi. Berbeda dengan teman-teman yang lain, dianggap bahwa debat itu adalah sesuatu hal yang baru, betul-betul diajarkan bagaimana caranya berbicara yang baik. Nah, kemudian yang menjadi tantangan paling utama sebenarnya itu adalah karena debat ini bukan organisasi, bukan study club, ini belum resmi di Man 1 Kota Makassar. Dan saya juga statusnya bukan pembina dan bukan juga pelatih pada saat itu, sehingga ketika misalnya mau latihan itu sulit karena kita tidak punya jadwal yang diberikan oleh kesiswaan atau pihak sekolah. Sehingga terkadang kita cari waktu-waktu kosong saja, kemudian pulang sekolah itu biasa kumpul. Jadi kalau misalnya ada piket, ya kita harus pulang karena kita tidak ada jadwal. Di Man 1 Kota Makassar itu tidak boleh orang latihan kalau tidak ada jadwal. Sementara ini kita tidak mungkin mengajukan jadwal karena Kita belum resmi. Ya, belum resmi, tidak ada surat mandat dan lain sebagainya. Jadi tantangan yang tersulit itu latihan. Latihannya sih Pak, karena belum resmi nih Pak. Iya. Oke. Lalu bagaimana, kan kita disatukan nih dalam sebuah debat, pasti kita disatukan pemikirannya, tapi pasti susah dong. Dari sekian banyaknya kepala harus disatukan. Lalu Kak Resya, tanggapannya bagaimana? Oke, betul sekali. Nah, dari itu juga merupakan tantangan bagi kami, apalagi waktu itu kami baru merintis, yang dimana notabene-nya kami belum pernah mempelajari tentang debat, tapi kami gigih kok untuk mempelajari sedikit demi sedikit. Nah, dari bantuan Pak Nursidin itu sendiri pun tentang bagaimana cara menyampaikan argumen, bagaimana mulai caranya berdiri. Nah, dari situlah kami juga merasakan kalau dunia debat sesulit itu, selain bukan hanya menyampaikan argumentasi, tetapi bagaimana argumentasi kita itu tersampaikan oleh lawan ataupun juri. Nah, bagaimana dengan teman setim yang dimana kita perlu menyatukan 3 otak atau 3 pemikiran dalam argumentasi itu. Nah, itulah tugas dari Pak Nursidin dan bagaimana membimbing kami. Nah, sampai saat ini pun saya masih bertanya-tanya karena seperti yang tadi Pak Nursidin katakan, brandingnya adalah guru agama, di luar sekolah menjadi wasit futsal, di dalam debat jadi coach debat. Nah, ini yang dipertanyakan, dari mana sih materi-materi debat? Apakah Bapak otodidak mempelajari sendiri? Ya, saya penasaran juga, dari agama, wasit, ke pembina, Iya, betul. terus Pak ini. Gimana nih Bapak? Oh iya, saya biasa sampaikan ke anak-anak bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan kita dapatkan itu paling 40% itu di kelas, tetapi 60%-nya itu di luar dengan organisasi. Dan waktu sekolah ya memang sebagian besar waktu itu saya luangkan untuk organisasi. Jadi ada beberapa organisasi yang saya masuki dan di situ juga saya juga belajar debat. Wow, keren. Jadi ingat ya teman-teman, organisasi itu kita bukan cuma membuang-buang waktu, buang uang, tidak. Kita juga bisa mempelajari seperti yang dikatakan Pak Nursidin tadi, bahwa ada hal-hal yang tidak diketahui di kelas dan kita bisa dapatkan di luar kelas tersebut. Oke. Lanjut nih pada lomba yang diikuti sebelum resmi nih. Kak Resya mungkin bisa jelaskan. Oke, jadi sebelum Ditersma resmi di Man 1 Kota Makassar, dari iseng-iseng kemarin nih yang cerita dengan Pak Nursidin, akhirnya kami mendapatkan info lomba yang diadakan oleh Man 3 Kota Makassar, Magnet Debat Competition, yang diselenggarakan 3 Juli tahun 2023. Di situ kami ikut 2 tim pertama dan tim kedua, yang dimana saya sendiri tim pertama sebagai pembicara kedua. Pembicara pertama Andi Nur Salsabila, ketua debat Man 1 Kota Makassar, dan pembicara ketiga kakak kelas Kak Watam. Ya, di sini dari lomba pertama kami, alhamdulillah tim 1 masuk di 8 besar. Dan di tim kedua hanya 16 besar. Selanjutnya lomba kedua kita mendapatkan informasi dari Kak Adrian, alumni Man 1 Kota Makassar, yang dimana seperti Pak Nursidin katakan, Kak Adrian juga mengajarkan kami tentang bagaimana table manner. Nah, di sini kami mendapatkan informasi
dari Kadrian, yaitu lomba debat wali kota Cup yang diadakan oleh Dispora. Dan alhamdulillah sekolah kami atau tim debat mendapatkan gelar juara favorit. Wow. Nah, dari sini mulailah muncul kegigihan untuk terus belajar, terus evaluasi apa sih yang diinginkan oleh juri-juri, apa sih yang kurang dari kami, dan begitupun Pak Nursidin mengamati apakah kita perlu evaluasi atau tidak. Ternyata dari terusnya berorientasi tim kami, akhirnya kami menjuarai juara pertama dan juara 3 di OSIS Smart Competition yang diadakan oleh SMA 14 Makassar. Wow. Di sini kami ketemu dengan sekolah-sekolah yang sudah lama terjun di dunia debat, tapi alhamdulillah kami bisa taklukkan dan kami mendapat juara 1 dan juara 3 situ. Alhamdulillah dari situ akhirnya kami termotivasi apakah perjalanan kita cukup sampai sini saja atau kita harus meneruskan ini untuk adik-adik nanti. Nah, dari situlah dari juara-juara itulah akhirnya kami membuka forum lagi untuk mendiskusikan apakah kita perlu struktur pengurus untuk mengkoordinir semua anggota-anggota. Nah, dari situ akhirnya kami mulai merekrut nih. Nah, ya kita merekrut waktu itu adik kelas tanggal berapa ya? Setelah event lomba SMA 14 itu. Okay. Setelah kami juara 1 dan juara 3, kami dengan gagahnya merekrut adik kelas yang termotivasi dan melihat juara-juara kami. Ternyata banyak loh adik kelas yang minat dan niat bergabung dengan kami. Kalau tidak salah 42 adik kelas yang mendaftar dengan kami. Namun kita hanya menerima 17 pendaftar karena di situ kami belum sah atau resmi menjadi organisasi. Jadi kita hanya merekrut sebagai langkah awal begitu. Ya, langkah awal seperti itu. Wow, keren banget, sampai terharu saya mendengar cerita bagaimana awal perjuangannya, terus juga betul. peran pembina yang sangat-sangat dibutuhkan tentunya. Lalu mengenai perekrutan tadi, setelah disahkan, oh ya, sebelumnya maaf nih Bapak, sebelum disahkan nih, kapan sih tanggal pastinya disahkan ini di Tersma? Bapak silahkan. Oh iya, karena pada saat di bulan 8 itu kan hanya berkumpul untuk membentuk organisasinya, tetapi belum resmi. Jadi baru bentuk struktur dan kemudian koordinator-koordinator, kemudian divisi-divisinya. Pada saat itu sebenarnya sempat kita sampaikan ke kepala madrasah bahwa kita punya niat untuk membentuk sebuah organisasi yang namanya Detersma, Debaters Man 1 Kota Makassar. Tapi beliau waktu itu belum mengizinkan. Dia mengatakan bahwa silahkan dulu ikut lomba, silahkan buktikan dulu kalian berprestasi. Soal resmi atau tidaknya, terbentuk organisasi atau tidaknya itu urusan di belakang. Dan akhirnya pada saat itu kita terus ikut lomba dan alhamdulillah lanjut kepada lomba berikutnya di SMA 18. Di situ 17. Kita sempat juga juara 3, SMA 17. Kemudian lanjut lagi di Poltek Penerbangan itu juara 1. Wow. Nah, kemudian lanjut juga di Pena, itu juga juara 1, juara 2. Nah, setelah itu lanjut lagi di Man 2 Kota Makassar, Desingiri. Itu juara 1 dan juara 3 ya. Nah, setelah itu kita semakin percaya diri bahwa kayaknya kita sudah bisa deh untuk membentuk sebuah organisasi. Dan alhamdulillah pada saat itu ada pergantian kepala madrasah. Dr. Lukman waktu itu digantikan oleh Ibu Dr. Haja Nuraida. Nah, kemudian pada saat itu kembali kita mengajukan permohonan untuk membentuk organisasi ini. Ya, walaupun sebenarnya tidak langsung diterima.
Karena ada beberapa guru atau wakamat mengatakan bahwa kalau mau debat ini resmi, itu tidak usah berbentuk organisasi, cukup jadi study club saja. Tapi Reisya dengan teman-temannya sudah komitmen bahwa kita tidak mau ini study club, kita mau organisasi supaya ini lebih luas. Kita tidak hanya belajar tentang debat saja, tapi bisa belajar banyak hal, public speaking, bisa belajar MC, bisa belajar host, atau bahkan organisasi ini bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa menjadi seorang duta. Makanya pada saat itu ada duta siswa. Iya, duta siswa. Siapa nama Julia? Kak Julia. Nah, kemudian sekarang juga ada duta pelajar. Wow, Ada duta pelajar. Nah, alhamdulillah akhirnya pada saat itu organisasi ini bisa diresmikan oleh Ibu Kepala Madrasah pada tanggal 18 Januari 2024. Alhamdulillah kurang lebih 8 bulan di awal kita berkumpul belajar bersama tentang debat dan kemudian ikut beberapa event lomba, dan alhamdulillah bisa resmi di tanggal 18 Januari 2024. Jadi kayak terbayangkan luas Iya, gitu. betul. Iya. Kayak dari awal kita merintis, pada ada tantangan, ada hambatan, tapi tetap dilalui itu. Dan peran pembina, sekali lagi peran pembina itu sangat-sangat penting, dan keinginan juga untuk berubah dari teman-teman Kak Reisya itu sangat-sangat hebat. Dan pada akhirnya ada Detersma Man 1 Kota Makassar. Tepuk tangan dulu dong. Oh ya, saya penasaran nih, Detersma itu diambil dari, terpikirkan namanya dari apa? Dari mana gitu? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Silakan. Jadi Detersma itu hasil dari diskusi ya dari teman-teman. Detersma Debaters Man 1 Kota Makassar. Dan juga Almet kami yaitu berwarna hijau-hijau, apa ya? Hijau-hijau, ada nuansa hijau dengan coklat-coklatnya. Jadi warna soft gitu. Iya, betul. Kenapa kami pilih hijau? Karena kita sekolah Islam. Oh, cinta madrasah banget nih teman-teman. Kan sekolah Islam identik dengan hijau ya. Ya, hijau. Tapi kami modifikasi sedikit warna coklat-coklat, ya akhirnya jadi seperti ini guys. Jadi ketika teman-temannya nonton dan melihat anak Man 1 Kota Makassar memakai almet warna seperti ini, berarti itu anak Debat. anak debat. Betul sekali. Jangan lupa sahabat ya teman-teman kalau ketemu apalagi Iya. Kak Reisya. Atau Bapak mungkin, siapa sih nggak kenal Bapak di Man 1? Keren banget. Tepuk tangan lagi sekali dong. Sekali lagi dong. Oke, lalu lanjut nih. Oke, setelah diresmikannya, lalu bagaimana sih cara untuk lebih aktif, mengembangkannya itu lebih aktif atau lebih banyak untuk pendaftarnya begitu? Siapa mau jawab? Oke. Saya dulu. Boleh, Kak Reisya dulu. Jadi bagaimana kami memikirkan dari sebelum terbentuknya organisasi ini, tentunya kami memikirkan terlebih dahulu bagaimana sih organisasi ini nantinya akan terus berkembang, jangan ngestak di situ-situ saja. Nah, maka dari itu kami merancang Detersma ini sebagai organisasi yang menampung adik-adik semua yang ingin mengembangkan public speakingnya, tapi bukan hanya di debat saja, tapi di Detersma memikirkan itu, dan akhirnya kami membuat program kerja yang jelas. Yang pertama tentunya debat, yang kedua pelatihan MC, yang ketiga itu bagaimana adik-adik yang ingin berpartisipasi di luar sana sebagai duta. Kami juga di sini memfasilitasi itu seperti pemberian materi ataupun bagaimana sih mannernya untuk menjadi seorang duta, dan juga sebagai host dari podcast. Nah, jadi Saika juga ini guys adalah anak Detersma yang dimana dilatih juga untuk menjadi host dari podcast ini. Jadi malu. Jadi sangat banyak ya, bukan Iya, hanya betul. kita debat saja, lomba, tapi ada juga loh teman-teman pelatihan dari duta, ada juga dari MC, ada juga mungkin dari host. Nah, Betul sekali. Jadi di Detersma itu tidak ngestak saja. Jadi adik-adik yang ingin mengembangkan jangan terfikirkan hanya debat saja, tidak, tapi kami luas cakupannya. Selain itu juga Detersma aktif juga di dalam sekolah.
ketika ada event di dalam sekolah, di dalam MAN 1 Kota Makassar, Detersma sebagai MC misalnya, sebagai pembawa acara misalnya. Kalau di luar sekolah jadi pendebat hebat misalnya, seperti itu. Oke, berarti sangat-sangat banyak. Iya, bukan betul. hanya Luas. ya betul, bukan hanya luas. Ya, seperti komitmen dari awal, yaitu ketika ini terbentuk menjadi organisasi, tentunya cakupannya lebih luas dibandingkan kalau Detersma hanya klub. Iya, gitu. betul. Iya. Jadi ini sesuai komitmen. Komitmen. Iya, betul sekali. Komitmen penting teman-teman. Betul. Kalau Bapak nih, Karesha tadi sudah mengutarakan strateginya. Nah, mendengar hal itu bagaimana tanggapannya Bapak? Atau punya strategi tersendiri di Bapak? Iya. Gimana? Sebenarnya paling utama sih adalah respon dari kepala madrasah, kemudian dukungan dari semua pihak selain daripada kepala madrasah juga para guru. Makanya saya sampaikan dulu sama anak-anak semuanya, Raisya dan teman-temannya, bahwa kalau mau organisasi ini bisa diresmikan, kalau mau organisasi ini didukung oleh pihak madrasah, yang pertama harus kalian lakukan adalah bukan hanya kalian mampu membuktikan bahwa kalian hebat di debat, bisa juara di debat, tetapi kalian juga harus buktikan di madrasah bahwa kalian punya peringkat lebih baik atau meningkat setelah bergabung di debat. Karena sepahaman saya tentang organisasi bahwa ketika anak aktif organisasi, tantangannya mereka adalah harus korban di kelas dengan mendapatkan nilai rendah. Kan saya katakan kalau mau organisasi ini dapat dukungan respon positif dari pihak madrasah, harus kalian mampu buktikan bahwa kalian bukan hanya hebat di debat tetapi juga hebat di kelas. Makanya pada saat itu seluruh anak debat itu peringkatnya naik. Wow. Meningkat ya. Dan alhamdulillah gara-gara itu responnya guru itu sangat bagus. Kalau seandainya itu tidak, mungkin saja ketika akan lomba mungkin tidak dapat izin dari guru bidang studi karena menganggap bahwa ketika masuk debat itu akan terbengkalai pembelajarannya. Tapi di sini tidak. Dan alhamdulillah ini komitmen ini dipegang oleh seluruh anggota untuk tetap aktif di debat, tetapi tetap fokus juga dalam kelas untuk belajar. Jadi organisasi itu teman-teman bukan untuk pengalihan kayak ada misal nih kita punya teman dia bolos tapi jadi kayak biasa ada teman kita mau lomba jadikan alasan alasan itu tidak, sebenarnya bukan untuk itu sih organisasi teman-teman. Dan seperti Bapak juga bilang tadi bahwa kita harus dalam artian harus mencari ilmu lebih banyak lagi supaya kita lebih berkembang dan tetap jaga komitmen apa yang dari awal sudah ditetapkan. Betul sekali. Lalu bagaimana dengan respon orang tua nih, Bapak sebagai pembina nih, mungkin awalnya bagaimana Pak? Ada mungkin orang tua yang bilang, kenapa anak saya selalu pulang malam, atau dari cerita Karesha kemarin, podcast kemarin nih Kak, gimana nih Pak? Oh iya, salah satu tantangannya juga itu adalah izin dari orang tua. Siapa sih orang tua yang tidak merespon dan tidak mengizinkan anaknya untuk bisa belajar dan berkembang lebih baik? Cuma persoalannya adalah karena debat ini adalah sesuatu hal yang baru dan tentunya kita mau ada perubahan drastis dan bisa juga juara, sehingga kita force untuk latihan. Dan pernah waktu itu kita latihan 10 hari berturut-turut dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Iya. Dan ini bisa diartikan di atas normal kayaknya. Tapi saya lihat memang semangat luar biasa dari anak-anak semua pada saat itu, luar biasa, sehingga saya selaku pembina ikut juga termotivasi dan ikut bersemangat juga. Karena pada saat itu terkadang saya bilang, ayo istirahat, dia bilang enggak, lanjut saja Pak, kita latihan saja, sehingga saya pikir enggak ada masalah. Tapi enggak bisa dipungkiri karena rata-rata yang bergabung itu adalah perempuan, sehingga banyak telepon dari orang tuanya, di mana Reisha, di mana Salsa, di mana ini dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi kendala siswanya, tapi bukan kendala yang berarti. Nah, pada saat itu pernah saya ditelepon oleh orang tua, kalau latihannya seperti ini terus, misalnya dia tidak mau anaknya bergabung debat. Nah, akhirnya pada saat itu kami setelah latihan itu kami jalan-jalan silaturahmi ke rumah-rumah anak-anak, kemudian ketemu dengan orang tuanya, bercerita bahwa sebenarnya kita punya target seperti ini, tapi untuk mencapai hal itu tidak mudah. Kita butuh waktu untuk kerja keras, dan kita juga butuh support, motivasi dari orang tua anak-anak, sehingga pada saat itu kita komitmen kalau memang betul itu adalah tujuannya, kami siap support kata orang tuanya,
yang penting selalu ada izin, Iya. selalu ada izin. Makanya waktu itu kita buat grup Iya, grup. bersama dengan orang tua. Jadi semua kegiatan itu kita share di situ. Oh. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang baik di antara guru dengan orang tua, akhirnya mereka mendukung semuanya. Wow. Ya, sehingga apa kata orang tua mereka bahwa selama kegiatannya debat, insya Allah tidak ada masalah. Akhirnya kegiatannya bisa, latihannya rutin. Jadi biasa kita latihan bukan hanya di sekolah, biasa kita juga latihan di rumah orang tua siswa. Oh, wow. Ya kan belum resmi pada saat Iya, itu iya, ya awal-awal. Oh, jadi orang tua ndak khawatir nih Pak. Iya. Dan juga mungkin senang kayak melihat anak saya ini di debat kayak ngapain sih, nah di Iya. foto dikasih Iya. masuk fotonya. Wow, keren. Tepuk Bahkan- tangan lagi dong dulu. Bahkan sampai saat ini kadang ada orang tua yang terjun langsung melihat anaknya lomba di tempat. Bundanya Kak Resha mungkin Iya. nih. Ya, biasa pernah orang tuanya, Wow. keluarganya, bukan hanya Reisha, dari Julia juga pernah orang tuanya Julia. datang. Biasa juga saat latihan orang tuanya ada. Iya. Wow, jadi orang tua langsung melihat Iya, ya prosesnya betul. gimana. Wow, sangat-sangat saya jadi termotivasi juga nih. Iya. Keren. Lalu mungkin sapa dulu dong Kak Julia. Siapa tahu Kak Julia nonton atau Kak Adrian Kak Julia, Kak Adrian, Halo. para duta. Duta Iya. nih. Mungkin Kak Adrian mungkin sekarang sama sibuk ya, apalagi Kak Julia. Iya betul. Sekarang Kak Julia di UIN ya. Iya. Iya, hubungan internasional ya. Wow. Kalau tidak salah Kak Julia juga sekarang tergabung di klub debat. Debat. Iya, Klub jadi Kak Julia meneruskan nih Oh. ilmu-ilmu dari Man 1 ke UIN. Jadi nggak terbuang gitu, Iya, betul. dimanfaatkan. Mm-mm. Wow, keren. Lalu tibalah kita dari sekian banyak pembahasan tadi, tibalah kita di akhir pembahasan ini mengenai harapan dan doa mungkin untuk Detersma ini ataupun calon Detersma hebat-hebat lainnya kepada Kak Resha mungkin dulu ini. Tidak jauh-jauh dari kata bersyukur karena telah mendapat pembina yang siap memfasilitasi kita. Saya sendiri pun agak berat ya untuk meninggalkan Detersma, apalagi tahun ini saya sudah jadi alumni guys. Jadi saya ini masih terus belajar, dimana insya Allah nanti akan tergabung lagi di dunia debat insya Allah, yang dimana ilmu ini akan saya sharing lagi untuk adik-adik semua yang ada di Detersma. Doakan saya. Amin. Motivasinya untuk adik-adik terus belajar, pertahankan komitmen kami. Ketika kalian berada di Detersma itu adalah hal yang paling bersyukur karena di Detersma tidak sembarang orang yang bisa masuk. Jadi dalam setiap tahun itu kami hanya merekrut paling banyak itu 18 atau 20 saja. Kami tidak pernah merekrut siswa-siswa yang terbilang, karena di dalam perekrutan itu sangat banyak tahapannya. Selain wawancara, adik-adik juga harus memperlihatkan bagaimana cara risetan Anda, karena selain itu adalah komitmen, karena dalam dunia debat itu kita harus pandai meriset dan juga sparring. Jadi betul-betul masuk ke Detersma itu sangat-sangat ketat dan tidak sembarang orang masuk. Nah, ketika kalian sudah masuk di Detersma, pertahankan itu, gunakan organisasi Detersma sebaik-baiknya. Kalau bisa, selama jadi anggota Detersma, ikuti semua lomba-lomba yang telah difasilitasi oleh Pak Nursidin. Begitu juga mencoba terus hal-hal yang baru, jangan ngestak di situ saja. Gitu. Wow. Jadi banyak nih pesan-pesan dari Ya, Kak banyak Resha. sekali, karena waktu itu saya merasa terlambat ya untuk ikut atau terjun ke dunia debat Debat. waktu itu, karena saya rasa masih mau jadi anak SMA. masih mau terus ikut lomba debat. Kadang kalau lihat adik-adik sekarang yang meriset ataukah lomba debat begitu, saya teringat waktu zaman dulu, teringat tahun-tahun kemarin. Jadi curhat ini. Dikit doang Pak. Nah, teringat suka dukanya yang pernah dibahas di podcast sama Nashwa. Betul-betul seru sekali
Mau nangis. Oh. Serius, saya tidak sanggup untuk meninggalkan Deterisme Oh. karena perjuangannya sangat berat. Karena Deterisme juga saya alhamdulillah keterima di Universitas Impian saya karena berkat dari sertifikat-sertifikat yang saya peroleh. Akhirnya saya bisa masuk di Universitas Impian. Nah, maka dari itu komitmen saya sama Pak Nursidin yaitu tetap bertanggung jawab untuk adik-adik semua. Saya menuntut ilmu di luar dan lalu kembali lagi ke Man 1 untuk mengajar adik-adik sekalian. Jadi untuk kalian sangat beruntung ketika bergabung di debat karena itu tadi. Maaf nih jadi mewah. Nggak bisa dipungkiri di awal-awal pembentukan banyak air mata yang memang. Iya betul. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Kak Resya. Tanpa adanya Kak Resya mungkin nggak ada Deterisme ini. Betul. Terima kasih sekali lagi. Bapak, gimana harapan dan doa untuk Deterisme ini sekaligus kepada calon-calon Deterisme hebat selanjutnya? Silahkan Bapak. Oke. Sebenarnya membangun organisasi ini tidak gampang, tidak semudah membalikan telapak tangan sendiri. Banyak hal yang dikorbankan, waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan air mata. Saya masih teringat salah satu di antara anak debat yang baru bergabung pada saat itu menangis. Hampir semuanya kayaknya menangis, sampai ada yang mengatakan, "Pak, tidak capek Jiki, Pak?" Saya katakan tidak. Kalau misalnya saya capek, lalu siapa lagi yang harus membimbing kalian? Insya Allah, saya sangat bersyukur, malah saya sangat senang malah ketika punya siswa seperti kalian, punya motivasi yang sangat besar untuk belajar di debat dan mau membawa nama baik madrasah. Untuk itu harapan saya kepada seluruh anak debat yang bergabung, pertama seperti yang dikatakan oleh Raisya, kalian beruntung ketika bergabung di debat karena disinilah kalian banyak belajar, bukan hanya tentang mental, kalian banyak belajar tentang disiplin, kalian juga belajar tentang public speaking, belajar tentang bagaimana mengasah otak sebenarnya, karena inti dari debat itu adalah berpikir kritis. Untuk itu jaga nama baik organisasi, jaga nama baik alma mater, manfaatkan kesempatan ini untuk membangun fondasi yang kuat sebelum kalian masuk dalam dunia perguruan tinggi. Wah, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak dan Kak Resya. Tanpa adanya kalian, kami tidak ada tempat untuk menampung hal tersebut. Kita di sana belajar debat, belajar public speaking, belajar host, dan saya juga dari hati yang terdalam terima kasih kami ucapkan. Terima kasih, mungkin terima kasih nggak cukup nih atas semua perjuangan dan rintangan yang dihadapi. Baik, sampailah kita pada akhir podcast kita kali ini. Ingat teman-teman, organisasi itu sangat-sangat penting. Mungkin pikiran kalian pertama kali dengar organisasi itu kita bakalan capek, buang-buang tenaga, apalagi uang, mungkin itu sangat-sangat menguras. Tapi di balik itu kita akan mendapatkan hal yang tidak kita ketahui. Misal nih mengenai public speaking, oke lah mungkin kita dapatkan di kelas tentang dari diskusinya, tapi untuk mendalaminya kita harus masuk organisasi. Seperti halnya di Deterisme ini ada Deterisme, ada juga Bapak Drusin sebagai pembina dan Kak Resya juga sebagai pencetus. Di dalamnya kita bakalan diajak belajar, diajak sparring, bahkan diajak untuk menjadi host juga nih seperti saya. Lalu dan ingat teman-teman, jika kita sudah berkomitmen, kita harus selalu menaati, jaga nama baik madrasah, jaga nama baik organisasinya kalian. Dan ingat teman-teman, jangan cuma mau ngestak di situ-situ saja. Kita harus haus akan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Resya dan Bapak Nursidin telah hadir pada podcast kita kali ini sekaligus menjadi narasumber yang ceritanya itu sangat-sangat memotivasi kami. Oke, terima kasih Pak dan Kak Resya. Saya Saika Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.